Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? How about you? I wish we healthy and spirit to study and learning chemistry. Okay guys. I want to check the attendance. Any absent? Alhamdulillahirrabbilalamin. Let's to begin the lesson today with saying by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we learn chemistry together. In the last meeting we learn stoichiometry. The stoichiometry in part of hukum-hukum dasar kimia. And now we learn the stoichiometry in concept mole or mole concept. Okay? Are you ready? Okay, ready. Baik, bertemu lagi dengan saya Bowo dalam pembelajaran kimia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai konsep mol. Pasti tentunya teman-teman sekalian pernah mendengar konsep mol. Kita sudah mempelajarinya di pertemuan terakhir, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Nah, kita lanjutkan ke konsep mol. Seperti apa sih konsep mol dan perhitungannya dalam reaksi kimia itu seperti apa? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih kita bisa menghitung sebuah zat? Banyaknya zat itu bagaimana? Gitu loh. Contohnya kita mau menghitung jumlah pasir dalam satu sendok, kita harus menghitungnya satu-satu tentunya kan, tidak bisa langsung diperkirakan. Nah, harus sesuai dengan saintis, harus dihitung dengan satu-satu. Nah, seperti itu juga yang akan kita pelajari dalam kimia atau dalam konsep mol. Mol itu apa sih? Dan seperti apa mol itu? Dan untuk apa sih gunanya mol? Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bekerja kelompok, kita akan berdiskusi tentunya untuk mengetahui apa itu konsep mol dan penggunaannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Oke, sudah siap ya? Kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Tentang konsep mol. Nah, nanti akan saya bagikan LKS-nya atau lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti didiskusikan sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Terus nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Nah, seperti itu, ada yang ingin ditanyakan? Any question? Oke, enough? Oke, kita langsung saja untuk kerja kelompoknya atau berdiskusi mengenai seperti apa konsep mol dan sebagainya. There's something on my mind, I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai untuk belajar kimia, yaitu belajar tentang konsep mol. Oke, pada akhir pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita sedikit saja menyimpulkan apa sih itu mol. Dengan apa yang kita sudah pelajari. Yuk, apa? Kalian sudah tahu pastinya kan? Kalau sudah tahu, bagus ya. Oke, saya di sini juga akan mengutarakan sedikit pandangan saya atau
pengetahuan saya lah mengenai tentang mol. Ya. Sebelumnya saya akan kenalkan bahwa di dunia ini ada yang namanya peringatan Hari Mall Sedunia. Kapan itu? Nah, penasaran kan? Kalian boleh coba search Mall Day. Nah, pasti akan ketemu. Yaitu pada tanggal 23 Oktober dan pada jam 06.02. Mengapa pada waktu tersebut peringatannya? Karena itu sesuai dengan bilangan Avogadro. Masih ingat kan bilangan Avogadro? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya dalam satu mol, bilangan Avogadro itu dalam satu mol itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, itu bilangan Avogadro. Nah, mungkin kita akan sedikit menyimpulkan, yaitu konsep mol. Mol itu apa sih? Mol adalah jumlah suatu zat. Jumlah suatu zat yang sudah distandarisasi. Menggunakan apa standarisasinya? Dengan menggunakan karbon 12 atau C12. Mengapa menggunakan C12? Ya karena C12 itu ya menurut para ilmuwan adalah paling stabil. Senyawa atau zat atau unsur yang paling stabil atau isotop yang paling stabil yaitu adalah C12. Makanya standarisasinya menggunakan itu. Terus apa sih kegunaan mol itu? Ya mol itu digunakan banyak banget. Para ilmuwan itu ketika kita sudah mengetahui mol, maka rahasia tentang kimia atau tentang dunia akan bisa kita dapatkan. Apa itu? Yaitu ketika kita sudah tahu mol, kita bisa mencari berat atau massa suatu zat. Yaitu apa? Menggunakan MR atau massa molekul relatif atau massa atom relatif. Kita bisa mengetahui gram. Terus ketika kita sudah tahu mol, kita juga bisa mengetahui volume dari suatu zat. Nah, kalau volume ini sesuai dengan keadaannya. Ada yang keadaannya ideal. Nah, ideal itu ada dua nanti. Ada STP, standar temperature and pressure, dan ada RTP, room temperature and pressure. Dan yang ketiga adalah bila tidak stabil, bagaimana rumusnya, yaitu PV/nRT. Nah, itu untuk mengetahui volume dari suatu zat menggunakan mol. Oke. Dari mol kita juga bisa mengetahui apa? Mengetahui kadar suatu zat atau konsentrasi suatu zat. Makanya keistimewaan mol dalam perhitungan kimia, kita harus menyukai mol dong. Masa tidak? Gitu. Karena begitu istimewanya. Oke. Itu apa ya? Sebagian kecil keistimewaan dari mol. Oke, mungkin pertemuan kita berkaitan dengan pembahasan konsep mol kita sudahi dulu. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kimia dan tentang hal-hal yang lain di luar mol. Pasti akan berkaitan dengan mol juga tentunya. Oke, let's to finish the lesson today by saying basma hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention and see you next time. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.